Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbiaska dengan NIM 092511300016, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Baik, yang pertama, kenapa sih kita harus belajar bisnis? Menurut saya bisnis ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat ya. Mulai dari produksi, distribusi, selanjutnya penjualan barang ataupun jasa. Nah, dengan berbisnis ini menurut saya seseorang bisa belajar untuk mengelola usaha, belajar untuk memahami tren pasar, belajar untuk mengambil keputusan, serta belajar untuk nantinya akan menghadapi persaingan di dunia kerja maupun di persaingan usaha. Nah, belajar bisnis juga dapat memahami aspek dari pemasaran, terus dari manajemen sumber daya manusianya. Selanjutnya kita bisa belajar dari aspek keuangan. Selanjutnya ya dari aspek etika bisnis juga. Nah, mungkin bisnis ini menurut saya menjadi langkah awal untuk seseorang itu manuver ya, dari pekerja yang ikut orang pindah ke berwirausaha. Jadi seseorang ingin membuka usaha atau berwirausaha, pastinya kan dia butuh modal selain materi ya, yaitu adalah ilmu dalam berbisnis. Karena ya analoginya kayak kita bikin rumah ya, kita harus bikin pondasi dulu, harus bikin pondasi awalnya untuk menopang rumah tersebut. Sama kayak bisnis, kita harus punya ilmu berbisnis dulu. Jadi kita nanti bisa tahu target pasarnya gimana, nanti pengelola keuangannya gimana, terus pemasarannya gimana. Jadi ya dengan berbisnis ini menurut saya penting ya untuk kita bertahan di dunia kerja maupun di dunia usaha gitu. Baik, selanjutnya bisnis ini menjadi kebutuhan mungkin bagi semua entitas ya, mulai dari individu, organisasi, perusahaan, bahkan pemerintahan juga ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan. Nah, bisnis ini juga mungkin tidak dapat berjalan sendiri ya. Yang jelas kayak banyak melibatkan pihak-pihak tertentu, mulai dari distributor, mungkin dari pemasok, dari investor, karyawan, bahkan mungkin pemerintahan ya. Nah, hubungan itu bisa berjalan secara langsung. Contohnya kayak misalkan penjual dan pembeli. Selanjutnya juga bisa berjalan secara tidak langsung, kayak peran pemerintah dalam regulasi perdagangan atau penjualan yang ditetapkan. Nah, jadi dengan bisnis ini ya berfungsi sebagai penghubung antara kerjasama ya. Bisa jadi penghubung antara kerjasama, bisa membuat pertumbuhan ekonomi negara ya. Selanjutnya bisa membuka lapangan pekerjaan, dan dengan itu membuat kesejahteraan dengan cara interaksi antar pihak untuk saling membantu atau saling berhubungan gitu. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah jika saya diberi kesempatan untuk berbisnis, yang terlintas mungkin di saat ini adalah di e-commerce ya, atau jual beli di online ya. Karena menurut saya ini sangat menjanjikan untuk pada zaman sekarang ya. Karena teknologi semakin maju, semakin canggih. Dengan kita berjualan di e-commerce ini, kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kita bisa menjangkau pasar yang sampai pelosok. Coba bayangkan kalau kita berjualan di offline, ya kita bakal pasarnya bakal di ruang lingkup itu aja. Beda dengan e-commerce yang memang pasarnya bisa nyampe pelosok. Nah, dengan itu menurut saya e-commerce ini sangat bagus ya. Mulai dari mini modal, kita tidak perlu buka toko fisiknya atau toko offline-nya, kita bisa dijualan di rumah. Selanjutnya kita bisa melakukan promosi yang lebih mudah, kita bisa langsung menyantumkan spesifikasi barang-barang yang kita jual. Selanjutnya harganya sudah tetap. Selanjutnya kemudahan yang lain adalah mulai dari promosi, transaksi, selanjutnya pengiriman barang itu sekarang udah mudah. Jadi mungkin itu bisnis yang saya lakukan jika saya diberi kesempatan. Sebenarnya ada beberapa bisnis yang mungkin saya ingin lakukan ketika saya punya kesempatan. Tapi mungkin dari yang pertama mungkin adalah di e-commerce ya, karena sekarang platform itu sudah banyak.
dulu mungkin kayak cuma di Bukalapak, Tokopedia, Shopee yang tempat menjual atau membeli barang ya. Tapi sekarang udah melebar ya, di TikTok banyak, di YouTube bahkan juga udah ada tautan untuk produk. Jadi banyak cara, banyak akses untuk kita buka usaha di e-commerce ini ya. Jadi nggak monoton dan mungkin lebih luas lah pasarnya gitu. Selanjutnya yang keempat adalah dalam bisnis ini kita bisa melihat dua sudut pandang keuntungan. Yang pertama ada keuntungan ekonomi dan yang kedua adalah keuntungan akuntansi. Jadi yang pertama tuh keuntungan akuntansi dulu aja ya. Keuntungan akuntansi ini adalah selisih total pendapatan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Contohnya kayak misalkan biaya yang dikeluarkan itu adalah biaya bahan baku, terus juga gaji, terus sewa tempat, listrik, bahkan operasional lainnya. Nah, keuntungan ini biasanya digunakan untuk menyusun laporan keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan ini seperti apa gitu. Nah, sedangkan keuntungan ekonomi adalah keuntungan yang diperoleh setelah total pendapatan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan, seperti kayak mungkin nilai waktu, modal sendiri, bahkan usaha yang dikorbankan. Jadi kedua keuntungan ini sama-sama penting ya. Keuntungan akuntansi kita bisa melihat kondisi perusahaan, kita bisa melihat kondisi keuangan perusahaan secara nyata. Sedangkan keuntungan ekonominya adalah kita bisa menilai apakah bisnis atau usaha ini mendapat untung dan layak untuk dikembangkan dalam jangka panjangnya gitu. Nah, yang kelima adalah tentang e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet, menggunakan website, marketplace ataupun aplikasi ya. Nah, e-commerce ini penjual dan pembeli itu tidak harus bertatap muka atau bertemu, karena semua transaksi mulai dari transaksi, pembayaran, pengiriman itu akan dilakukan secara online. Nah, menurut saya ini e-commerce ini memudahkan kita ya, individual di zaman sekarang untuk belanja-belanja, karena kita tidak perlu melakukan aktivitas fisik, berjalan atau datang ke sebuah toko, tidak perlu, karena ya kita tinggal rebahan, tinggal scroll kita bisa dapat barang gitu. Bahkan dalam pembayarannya pun lebih mudah, kita tidak perlu punya cash, kita bisa transfer lebih gampang kan. Terus nanti barangnya dikirim ya, lebih memudahkan kita sebagai individual untuk mencari barang yang kita butuhkan gitu. Nah, beberapa contoh e-commerce di Indonesia itu mulai dari Shopee, Tokopedia, bahkan Tokopedia lagi, bahkan Lazada. Nah, juga sekarang TikTok sekarang udah mulai masuk di e-commerce, udah ada produk-produk banyak lah gitu. Mungkin kalau di luar ada Amazon ya itu e-commerce luar. Selanjutnya adalah macam-macam jenis e-commerce ya. Yang pertama itu adalah business to business. Jadi sebuah perusahaan melakukan transaksi dengan sebuah perusahaan lagi. Contohnya kayak misalkan pabrik roti, kita membeli tepung, mentega atau minyak ke sebuah perusahaan lainnya. Jadi biasanya ini dalam jumlah besar ya. Jadi keuntungan antara perusahaan dan perusahaan gitu. Yang kedua adalah business to customer. Nah, ini adalah perusahaan yang menjual produk atau barang atau jasa kepada konsumen langsung. Mungkin contohnya kayak seseorang yang membeli sepatu Adidas di Shopee Mall. Jadi kayak store Adidas aslinya menjual produknya ke konsumen di aplikasi Shopee gitu. Nah, yang ketiga adalah customer to customer. Nah, ini biasanya kayak misalkan satu customer ini membeli barang dari suatu perusahaan, misalkan seseorang ini membeli barang di store-nya HP Samsung. Nah, selanjutnya pembeli ini menjual lagi tuh kepada customer lain. Jadi antara customer membeli barang di customer. Jadi biasanya tuh barang-barang bekas seperti ya handphone bekas gitu. Nah, biasanya platformnya yang digunakan adalah by Facebook ya, biasanya banyak. Jadi kayak yang iklanin di Facebook, nanti barang tersebut akan ditawar dan akan dibeli ya. Jadi dari customer menjual ke customer gitu. Selanjutnya yang keempat adalah customer to business. Nah, ini biasanya dilakukan kayak customer menawarkan barang atau jasa kepada perusahaan. Misalkan contohnya kayak seseorang fotografer yang menawarkan hasil potretannya ke perusahaan untuk dijadikan iklan. Nah, mungkin seperti kayak gitu contohnya.
Selanjutnya adalah business to government ya. Ini adalah kayak perusahaan yang menawarkan barang atau jasa kepada instansi pemerintahan. Mungkin contohnya adalah perusahaan teknologi yang menyediakan komputer atau laptop untuk aplikasi sistem kementerian atau pemerintahan ya. Jadi kayak perusahaan menawarkan barang kepada pemerintahan gitu. Selanjutnya yang keenam adalah government to citizen. Nah, ini adalah layanan pemerintahan kepada masyarakat melalui online. Contohnya kayak misalkan pembayaran pajak motor melalui Samsat Digital atau pelayanan pengurusan administrasi kependudukan melalui online. Jadi layanan online ke masyarakat kepada pemerintah atau sebaliknya gitu. Nah, menurut saya jadi e-commerce ini sangat penting ya, atau bahkan sangat menjanjikan untuk di masa depan, karena ya sekarang apapun udah online memudahkan seseorang untuk membeli atau menjual barang atau jasa gitu. Jadi ya lebih praktis, lebih mudah, minim modal, sehingga ya bisa menjadi pilihan bisnis untuk jangka panjang di era digital ini. Itu mungkin jawaban yang bisa saya kasih sekuat atau semampu pemikiran saya. Semoga menjadi pertimbangan Bapak dosen untuk mengasih nilai yang terbaik untuk saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.